Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan di sini saya Dimas Bayu Anirito dan di sini sudah bergabung bersama kita Ibu Atrida, Mbak Alfiani, kemudian peserta MBKM ya, magang di Sirvano Consulting, ada Mbak Fairuzia Putri Rahman dan juga Mbak Sekar Budi Dewani. Nah, di diseminasi ya hasil MBKM siang hari ini, nanti kita akan mendengarkan paparan dari kedua peserta MBKM ini. Kemudian di sini nanti teman-teman peserta magang itu nanti akan dinilai ya berdasarkan rencana mata kuliah ekivalensi. Jadi setelah ini teman-teman setelah presentasi akan mendapatkan nilai begitu dari rencana ekivalensi yang sudah diajukan di awal semester lalu. Oke, mungkin Bu Atida kita langsung saja ya. Ya. Silakan yang mau pertama presentasi. Oh iya, oke, maaf. Mungkin sebelum kita mulai diseminasi di siang hari ini, kita bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Ya, berdoa saya persilakan selesai. Silakan langsung saja ke Mbak Fairuzia dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dimas dan juga Bu Atrida. Perkenalkan saya Fairuzia di sini sebagai peserta magang MBKM di Sirvano Consulting, mendapatkan kesempatan untuk memberikan sedikit sharing session pengalaman saya selama melakukan kegiatan magang dan juga proyek-proyek yang ada di Sirvano. Boleh mix. Ya, mungkin masuk ke gambaran umum singkat dulu. Sirvano Consulting ini sebenarnya sudah menjadi instansi yang begitu familiar utamanya di PWK UGM. Dia merupakan instansi swasta yang multidisiplin di mana memberikan konsultasi proyek perencanaan, master plan, urban design dan juga riset. Di mana Sirvano Consulting ini sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada arsitektur and interior atau AI, kemudian urban design and landscape atau UDL, dan juga Planning, Tourism, Environmental, and Economics atau disingkat dengan PTEE. Kebetulan kemarin waktu kegiatan magang MBKM ini saya diamanahkan menjadi urban planner intern di bawah PTEE untuk dilibatkan di beberapa proyek sebagai berikut yang akan saya jelaskan lebih detail. Oke. Mungkin ini sebagai gambaran awal terlebih dahulu untuk kegiatan magang di Sirvano ini. Di semester ini saya mendapatkan ekivalensi mata kuliah sebanyak 4 mata kuliah dengan total 10 SKS, yang mana keterkaitannya ataupun penerapan CPMK atau capaian pembelajarannya akan dijelaskan lebih lanjut. Oke. Jadi yang pertama ini di proyek utama yang saya dapatkan ini ada feasibility study atau FS Lokotur di Kabupaten Blora, yang mana dia ini merupakan proyek untuk melakukan analisis kelayakan pengembangan wisata Lokotur di Kecamatan Cepu, Blora. Sebenarnya dari analisis kelayakan ini dinilai kelayakannya dari 6 aspek utama, yaitu kelayakan fisik, legal, lingkungan, sosial, infrastruktur, dan juga analisis market ataupun positioning. Di kegiatan magang kemarin itu saya mendapatkan kesempatan untuk dilibatkan dalam analisis market untuk melihat bagaimana kedudukan dari wisata Lokotur ini terhadap daya tarik wisata lainnya yang ada di Kabupaten Blora atau disingkat dengan DTW unggulan. Jadi kemarin itu prosesnya saya melakukan review kebijakan dulu, utamanya dari dokumen Riparda untuk melihat daya tarik wisata yang unggulan di Kabupaten Blora sebagai istilahnya pembanding terhadap wisata Lokotur yang akan dikembangkan di Kecamatan Cepu. Dan alur analisisnya sebenarnya cukup panjang, tapi di sini saya coba untuk ringkas sebisa mungkin, di mana yang pertama itu untuk menilai kelayakan tentunya ada penentuan variabel untuk melihat untuk
menentukan tolak ukur penilaian terhadap lokator dan DTW unggulan lainnya. Dan di mana penentuan variabel ini sebenarnya kemarin itu dibantu oleh salah satu economic analyst juga dari tim Shirvano, di mana terbentuk 6 variabel utama untuk menilai intensitas kunjungan wisata, kemudian tarif, kemudian juga aksesibilitas serta sarana prasarana dan juga infrastruktur. Kemudian setelah menentukan variabel ke-6 variabel tersebut, sebenarnya ada turunan indikator dan juga parameternya lagi, tapi detailnya bisa dilihat di laporan, di mana setelah penentuan variabel ini langsung masuk ke dalam analisis scoring. Jadi analisis scoring ini digunakan untuk menilai kondisi existing dari lokator dan DTW. Dari hasil analisis scoring itu kemudian kita bisa mendapatkan gambaran istilahnya poin ataupun kedudukan lokator terhadap 7 daya tarik wisata lainnya yang ada di Kabupaten Blora. Kemudian dari hasil analisis ini juga kita juga bisa mengetahui kelayakan tarif wisata untuk pengembangan untuk pengembangan lokator di Kecamatan Cepu. Ya, ini mungkin gambaran singkat saja mengenai hasil dari magang kemarin. Sebenarnya outputnya ini berupa laporan dengan bentuk PPT, tapi untuk beberapa bagian yang saya kerjakan kemarin itu di sini ada analisis positioning, di mana tertera kedudukan lokator sebenarnya berada di antara 7 DTW unggulan lainnya, dengan sebenarnya untuk hasil dari kelayakan kemarin itu kita mengetahui bahwa lokator itu memiliki nilai tarif layak itu sampai 12.000, tapi di tarif existingnya ini 10.000. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan pengadaan tarif yang existing ini sebenarnya sudah layak begitu. Dan dari proyek ini sebenarnya saya mendapatkan istilahnya pemahaman mengenai bahwa analisis fisik dasar dan lingkungan ini sebenarnya juga menjadi basis terhadap penilaian kelayakan ataupun positioning dari wisata lokator ini terhadap DTW unggulan lainnya. Kemudian ada beberapa pendekatan analisis juga yang dilakukan untuk melihat kelayakan itu sendiri dari preferensi market. Maka dari itu kemarin sebenarnya di proses merumuskan laporan ini ada pengumpulan data ataupun persepsi dari masyarakat Kabupaten Blora itu sendiri melalui kuesioner gitu. Kemudian ini secara singkat sebenarnya kalau dari hasil analisis kelayakan itu sendiri sebenarnya ada beberapa key takeaways untuk pengembangan lokator yang diperhatikan. Misal dari DTW unggulan lain ternyata seperti EduPark ini jauh lebih unggul karena memang konsep historis yang begitu ditonjolkan, dan itu menjadi variabel yang penting untuk pengembangan lokator itu sendiri, di mana dalam hasil analisis ini saya memberikan usulan perbaikan terhadap rencana pengembangan wisatanya untuk diperkuatkan lagi dari segi subkonsep cultural dan heritage preservation untuk menguatkan local wisdom dan juga keterkaitannya terhadap UMKM yang berada di sepanjang rel ataupun trayek rencana untuk pengembangan lokator. Ya, kemudian kita melanjut ke proyek yang kedua, di mana sebenarnya ini sebagai proyek tambahan. Jadi di Shirvano itu walaupun sudah mendapatkan main project, tapi tidak melepaskan kemungkinan bahwa kita juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proyek lain. Jadi yang pertama itu ada Surrounding Development Terminal Kemenhub. Sebenarnya ini merupakan proyek untuk menyusun proposal untuk pitching pemanfaatan terminal Kemenhub di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana dalam kegiatan magang kemarin itu saya dilibatkan untuk melakukan analisis terhadap terminal Patria di Blitar dan juga terminal Pakupatan di Serang. Untuk tahapan analisisnya sebenarnya familiar juga bagi mungkin mahasiswa-mahasiswi PWK yang ada di UGM, karena ada analisis sirkulasi dan aksesibilitas, analisis infrastruktur, dan juga analisis yang dilakukan secara lebih makro lagi, analisis surrounding development, yang mana analisis sirkulasi dan aksesibilitas ini sebenarnya
seringkali dilakukan di mata kuliah studio begitu, dan analisis mikro ini sebenarnya mendeskripsikan strategisnya lokasi site terminal, dan juga di mana analisis makro itu mendeskripsikan hubungannya dengan terminal transportasi lainnya seperti terminal bus maupun stasiun kereta, yang mana memberikan gambaran mungkin dari wilayah tersebut ternyata terminal ini terbentuk sebagai salah satu spoke ataupun justru jadi hub di sistem transportasi yang ada di wilayah tersebut begitu. Kemudian untuk analisis surrounding development ini sebenarnya merupakan hal yang menarik dan menurut saya juga jarang ditemukan di mata kuliah untuk khususnya di perkuliahan, yang mana dia ini mengidentifikasi potensi pengembangan skala pelayanan dilihat dari cakupan yang jauh lebih makro lagi. Mungkin bisa di next. Ya, ini sekilas dari hasil analisis sirkulasi dan aksesibilitas. Kemudian untuk analisis infrastruktur di sekitar sebenarnya tidak beda jauh metodenya dengan yang telah diajarkan di studio maupun metode dan teknik perencanaan dan analisis. Next. Nah, ini untuk hasil dari analisis surrounding development sebenarnya dari tujuan analisis ini untuk melihat bagaimana kedudukan aset terminal tersebut terhadap wilayah di sekitarnya. Mungkin dari peta atau gambar yang di kiri ini ada terminal Patria di Blitar, ternyata dia memiliki peluang ke depan untuk meningkatkan skala pelayanannya, utamanya karena ada pembangunan Bandara Doho di Kediri dan juga Lingkar Wilis yang dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap Kediri itu sendiri, dan utamanya dari terminal Patria ini sebenarnya dia menjadi terminal utama untuk menghubungkan istilahnya menghubungkan dari Blitar ke Kediri begitu. Jadi untuk peluang kedepannya sebenarnya terminal Patria ini bisa dimanfaatkan ataupun dikembangkan lagi skala pelayanannya hingga ke wilayah lain. Dan ini sama halnya dengan terminal Pakupatan yang ada di Serang, yang ada di sebelah kanan, yang mana terminal Pakupatan ini ternyata memiliki istilahnya berada di jalur yang penting untuk menghubungkan Pulau Jawa ini ke Pulau Sumatera, ke Pelabuhan Bekauheni, di mana dari terminal Pakupatan ternyata penduduk di situ juga tidak hanya bisa menyeberang ke Bekauheni melewati melewati istilahnya terminal bus-bus yang ada di Serang, tapi juga bisa dari Pakupatan gitu. Jadi sebenarnya dari proposal ini ingin dilihat bagaimana potensi pemanfaatannya untuk ke depan untuk bisa dioptimalkan lagi. Next. Ya, kemudian untuk analisis yang ketiga sebenarnya KLHSRDTR Kertek ini outputnya berupa laporan. Jadi kalau misalkan dari hasilnya begitu banyak hasil tabel perhitungan begitu, tapi kalau secara disingkatkan sebenarnya untuk proyek ini dilakukan untuk melihat bagaimana kualitas lingkungan dari rencana detail tata ruangnya itu. Dari analisis yang saya lakukan kemarin itu, saya melakukan analisis daya dukung air dan kapasitas air serta daya tampung beban pencemaran sungai. Kebetulan daya dukung air ini juga sebenarnya sudah dipelajari di materi MTPW semester 5, di mana untuk menilai neraca sumber daya alam, kebetulan kemarin itu juga metodenya sama, melihat aktiva dan juga pasiva, dilihat dari limpasan air hujan dan juga kebutuhan air menurut jumlah penduduk yang perlu dilayani. Dari analisis daya dukung air itu juga saya melakukan analisis indeks pencemaran sungai, yang mana di Kecamatan Kertek ini ada Sungai Begaluh yang ternyata dia ini kondisi sungainya ini terhitung dalam kategori tercemar sedang, dan itu sebenarnya juga tidak terlepas dari rencana yang dan juga kondisi existingnya, yang sebenarnya di Kertek ini juga ada istilah kawasan industri yang sedang berkembang. Dari hasil indeks pencemaran sungai dan juga daya dukung air ini menjadi hasil kajian yang digunakan untuk pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan juga evaluasi pemanfaatan ruangnya begitu. Jadi di hasil ini digunakan sebagai perbaikan untuk kedepannya, yang mana sebenarnya juga terpenuhi untuk MK ekivalensi praktik etika profesi khususnya untuk CPMK yang ketiga. Next.
Ya, ini sebenarnya proyek tambahan yang mana wajib dilakukan untuk intern di Shervano, ada research project dan juga kolaboratif project yang istilahnya sejalan begitu. Jadi kalau research project ini sebenarnya proyek riset, mini research untuk membahas mengenai isu yang sedang istilahnya happening di urban planning dan juga arsitektur, yang mana kemarin itu dilakukan secara berkelompok dan saya mendapatkan istilahnya isu untuk mengangkat mengenai age-friendly neighborhood dan bagaimana penerapan konsepnya untuk di Indonesia itu sendiri dan refleksi best practices dari Inggris begitu. Jadi dan ini juga metodenya merupakan studi komparatif. Sementara itu kalau dari timeline research project itu sendiri sebenarnya tidak jauh beda dengan seperti project studio yang kita lakukan. Ada progres pertama, progres kedua, dan beberapa target yang perlu dipenuhi seperti untuk progres pertama itu harus dari latar belakang hingga kajian pustaka, progres kedua itu sudah sampai kesimpulan dan sebenarnya dari research project ini menurut saya ini juga cukup tertarik karena topiknya juga istilahnya topik yang baru begitu, age friendly neighborhood dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Dan kemarin itu yang menjadi menarik bagi saya sebenarnya dari eksplorasi topiknya sih, dari supervisor yang membantu kelompok kami juga cukup membantu dan membuka istilahnya pengetahuan kami. Jadi di situ yang membuat mungkin rasa ingin tahu dari anak internnya itu lebih meningkat dan bisa juga jadi potensi ide topik penelitian tugas akhir kalau misalkan dari masukan supervisor begitu. Kemudian ini mungkin hasil dari kolaboratif project saya kemarin sempat diminta bantu untuk mengisi konten poster. Mungkin itu dari hasil kegiatan magangnya. Sebenarnya kalau misalkan dari refleksi sendiri, saya menarik 3 poin utama, yang mana analisis dasar yang kita lakukan, analisis sosial, fisik, dan analisis sarana prasarana, analisis ekonomi itu masih digunakan sampai ke dunia pekerjaan atau profesi itu sendiri, karena memang itu jadi istilahnya basic analisis untuk mengetahui istilah permasalahan dan juga potensi untuk digali lebih lanjut. Kemudian analisis, ternyata untuk analisis itu tidak hanya bisa dilakukan dalam mikro dan meso, tapi sama pentingnya untuk analisis makro, karena analisis makro justru melalui analisis makro itu kita bisa melihat peluang suatu aset, suatu wilayah terhadap hubungannya dengan wilayah yang lainnya begitu. Dan mungkin kemarin itu disuruh isi untuk tantangan dan masukan juga, tapi kalau misalkan dari kegiatan MBKM kemarin sih tantangannya hanya ada di proses penginputan KRS MBKM yang sedikit kendala, dan mungkin dari timeline magang juga mungkin ini lebih kemasukan untuk Shervano-nya sendiri, di mana kemarin itu sempat kesulitan dari research project-nya yang timeline-nya itu cukup dipersempit karena istilahnya kan kalau misalkan di Shervano itu juga ada program internship yang dimulai lebih dulu, dan timeline research project yang dilakukan kemarin itu sempat terpotong khususnya untuk mahasiswa magang dari MBKM. Mungkin itu dari saya mengenai hasil kegiatan dan juga project yang saya ikuti di Shervano Consulting secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjutkan, Pak. Baik, dilanjutkan dari Riri presentasinya. Perkenalkan, saya Sekar Budi Dewani. Di sini berkesempatan MBKM di Shervano Consulting dengan main project Visibility Study Wisata Lokotur Kabupaten Blora. Untuk daftar isinya ada gambaran instansi, kegiatan, dan refleksi. Untuk gambaran instansinya kurang lebih sama, di mana Shervano perusahaan multidisiplin yang bergerak di bidang arsitektur, urban planning, development, dan research on cities. Untuk kegiatannya, yang pertama, main project-nya adalah Visibility Study atau studi kelayakan analisis untuk melihat peluang, risiko, juga tantangan dikembangkannya Lokotur Blora, di mana ini dipertimbangkan dari sisi ekonomi, market, hukum, dan kondisi lapangannya langsung.
Dinyatakan juga manfaatnya dari feasibility study ini memberi gambaran aktual terkait potensi masalah proyek penataan kawasan pariwisata Lokotur Cepu Blora, juga mempermudah penilaian proyek wisata Lokotur apakah akan layak dikembangkan atau tidak, juga membantu pengembangan melalui rekomendasi dan asumsi yang diberikan di analisis. Untuk yang pertama, ini sebagai gambaran di mana kawasan wisata Lokotur Blora ini akan dikembangkan yang tadinya hanya 3 km, mau dikembangkan untuk jadi 22 km dan menjadi wisata unggulan gitu di Cepu Blora. Begitu. Terus untuk yang pertama, dari kegiatan yang saya kerjakan di Sirvano, ya ini ada tinjauan kebijakan geopark. Jadi di Kabupaten Blora itu juga ada pengembangan geoheritage. Jadi mereka membuat kajian ilmiah terkait geoheritage di mana di Blora itu ternyata merupakan salah satu petroleum system dan terdapat 3 batuan singkapan yang letaknya itu dekat dengan proyek si Lokotur Bloranya. Begitu. Nah, ini didapatkan informasi keterkaitan juga bisa adanya potensi integrasi menjadi pemberhentian, lokasi transit, dan melihat view geopark melalui jendela panoramik kereta. Nah, selanjutnya ini ada pemberian kondisi geografis dan geologis, di mana mendeskripsikan kondisi geografis baik dari batas administrasi, luas wilayah, guna lahan, juga geologisnya yang dilihat dari lokasi geologis, dari peta physiografi, jenis tanah, topografi, dan juga dihubungkan dengan kajian geopark tadi karena berhubungan dengan geologisnya. Selanjutnya ada analisis positioning, ini sama dengan Riri, jadi ditugaskan bersama untuk menganalisis positioning pengembangan DTW unggulan Kabupaten Blora, di mana yang pertama kita menentukan dulu wisata unggulan dari jumlah pengunjung paling banyak yang datang di wisata di Kabupaten Blora. Terus dari situ kita memilih 8 wisata unggulan yang kita deskripsikan profilnya. Terus lalu kita membuat parameter positioning yang dibantu dengan economic analis dari tim penyusun. Terus dilakukan analisis positioning tiap DTW unggulan, dilakukan scoring berdasar parameter yang sudah dibuat, lalu dihubungkan dengan tarif berdasarkan hasil skor tadi untuk ditarik kesimpulan dan intisari. Selanjutnya dilakukan pemetaan sebaran pengalaman responden, di mana untuk feasibility study ini dilakukan juga penyebaran kuesioner untuk masyarakat luas, terutama di sekitar kawasan Lokotur Cepunya itu. Nah, ini dilakukan pemetaan sebaran pengalaman responden terhadap wisata kereta, di mana untuk melihat dominasi pengalaman wisata kereta responden beserta titik asal responden untuk melihat potensi perjalanan. Selanjutnya ada rekomendasi subkonsep, di mana saya ditugaskan untuk bagian deskripsi dan visualisasi subkonsep nature driven. Di nature driven ini dibagi jadi 3, ada landscape preservation, green network, dan view activation. Nah, untuk landscape preservation sendiri ini kurang lebih adalah kawasan direncanakan dengan mengelola dan mengontrol kelestarian bidang lahan. Kalau green network ini pengembangan akan dilakukan dengan mengikuti dan memperjelas jalur tanaman hijau. Dan view activation itu pertanian, perkebunan, dan hutan jati yang menjadi mayoritas guna lahan sekitar jalur akan ditingkatkan lagi kondisi dan kelestariannya tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Oh, dari tadi ke sana ya Pak ya. Oke. Saya buka lagi. Yang ini ya Pak. Oke. Dilanjutkan langsung saja Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya bagian surrounding dari development terminal. Di sini saya mendapatkan terminal Indihiyang dan terminal Tamanan di Kediri. Ini saya melakukan analisis infrastruktur dan utilitas, sirkulasi, aksesibilitas, dan sistem transportasi. Kalau analisis infrastruktur ini melihat ketersediaan, kondisi, dan sebaran jaringan listrik, jaringan limbah, drainase, energi, dan yang lainnya. Kalau sirkulasi itu melihat
dari dua secara meso dan mikro, di mana kalau meso itu ngelihat adanya jalan satu arah atau moda transportasi yang dapat melintas. Kalau di mikronya itu melihat arah pergerakan mobil, arah pergerakan pejalan kaki. Lalu di aksesibilitas ini ada analisis untuk menuju lokasi terminalnya yang kita analisis dan bagaimana cara mencapai site tersebut melalui berbagai moda transportasi yang digunakan. Ini ada contohnya lagi analisis aksesibilitas di terminal Indihiyang. Ini kurang lebih surrounding development terminal ini digunakan untuk melihat posisi atau gambaran site terhadap wilayah yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada KLHS daya dukung daya tampung Kertek, di mana di sini saya melakukan daya dukung dan daya tampung penggunaan lahan terhadap kemampuan lahan. Jadi melihat kesesuaian penggunaan lahan baik existing maupun rencana terhadap kemampuan lahan, di mana di sini dilihat kalau di Kertek itu ada ketidaksesuaian kemampuan lahan 5 tapi dijadikan perumahan, makanya terus diberikan beberapa rekomendasi. Terus ada juga saya mengerjakan lahan pangan. Di sini di mana lahan pangan itu melihat ketersediaan lahan pangan dibandingkan dengan kebutuhan lahan pangan yang mempertimbangkan proyeksi penduduk juga. Terus selanjutnya juga yang menjadi kewajiban internship di Sirvano, yakni research project. Ini saya juga sekelompok dengan Riri, kurang lebih sama dengan yang tadi, di mana membahas age-friendly neighborhood, a case study in Rukun Senior Living. Ini mini research, di mana melakukan comparative study dari penerapan age-friendly neighborhood di Indonesia dengan best practice di Inggris. Ini kurang lebih hasilnya. Ada scoring dan pengambilan kesimpulan. Terus selanjutnya ini bagian refleksi kegiatan magang. Ini ada 4 poin di mana pembelajaran ilmu PWK di perkuliahan dapat saya terapkan dalam pekerjaan. Yang kedua, analisis yang dilakukan perlu melihat dari berbagai aspek dan melihat dalam kaitan yang lebih makro. Kemudian kesesuaian konten analisis dengan tujuan utama. Juga perlunya rekomendasi yang sesuai dengan sebagai respon analisis. Nah, untuk masukannya sistem KRS perlu disiapkan secara lebih matang dan penyesuaian timeline agar tidak bertabrakan dengan batch intern yang lain. Ini kurang lebih capaian CPMKP-nya dari mata kuliah ada 4. Oke. Terima kasih dari saya, cukup segitu Bapak, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Fairuzia dan juga Mbak Sekar atas penjelasannya ya, terkait kegiatan magang yang dilakukan di Sirvano Consulting. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dan jawaban ya, karena ini kan juga sebetulnya ingin menguji begitu seberapa dalam pemahaman teman-teman terhadap tidak hanya ya prosedur pekerjaan, tapi juga substansi pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, ini nanti tadi seperti tabel yang tadi disampaikan Mbak Sekar, mungkin ya itu juga akan menjadi panduan kami di dalam menilai. Mungkin Bu Atrida dulu, saya persilakan. Matur nuwun Pak Dimas. Sebenarnya pertanyaan saya sama karena tadi di bagian akhir itu kan ada refleksi kritis ya. Cuma tadi di Mbak Riri dan Mbak Sekar tadi mungkin aku lebih pengen mengulik mengenai tantangannya, karena tantangannya tadi kan lebih ke arah teknis banget KRS gitu. Nah itu sebenarnya secara substansi kami ya mau nggak mau sih memang di situ ada kesulitan. Cuma secara tantangan, secara skill dan knowledge yang udah teman-teman dapat ketika kemudian terjun ya di magang bersama Sirvano itu tantangannya apa sih gitu. Mungkin itu aja Pak pertanyaan saya. Oke, dari saya dulu Pak Bu. Kalau misalnya tantangan yang paling kerasa waktu ngerjain itu sebenarnya penggunaan tools. Jadi mungkin karena di sana maksudnya udah turun-temurun gitu ya Pak Bu, udah kebiasaannya pakai misalnya PowerPoint, terus pakainya bukan Google Earth Pro tapi pakai ArcGIS Earth. Jadi banyak arahan-arahannya itu justru ke pembelajaran penggunaan tools yang biasa dipakai di Sirvano untuk kita. Jadi biasanya yang kita misalnya pakai Google Maps biasa, tapi ternyata di sana dari Google Maps itu masih diolah lagi gitu Bu.
Itu kalau dari saya sih yang paling utama. Kalau dari saya sebenarnya sama juga dengan Sekar, tapi tambahan tantangan yang saya rasa kemarin itu terutama ketika melakukan KLHS RDTR itu kan saya menghitung indeks pencemaran sungai, dan ternyata ada data yang memang tidak tersedia gitu, dan itu sekitar 3 hari 5 hari saya mencari pendekatan analisis yang lain, dan ya itu sih yang sulit, yang menjadi tantangan utamanya dari kebutuhan data, karena ternyata untuk minta ke instansi pun juga belum tentu ada data yang dibutuhkan begitu. Tambahin Bu, tambahin ya Bu, karena ini kan maksudnya di tim penyusun kan dari berbagai fokus studi ya Bu, ada ekonomi, ada dari lingkungan. Jadi kami sebagai mahasiswa PWK yang biasanya nggak terlalu mendetail, kadang-kadang diminta bantu untuk hal yang lebih mendetail. Jadi kita banyak perlu apa ya, searching lanjutan, kayak misalnya tadi indeks pencemaran kita biasanya nggak nyentuh sampai sana, tapi kita ke sana. Terus semisal kayak Green City Index gitu-gitu. Jadi ada banyak hal yang lebih mendetail yang diperlukan kita untuk melakukan analisis gitu, dari segi ekonomi, dari lingkungan gitu Bu. Ya, benar sekali. Tapi saya buat refleksi mungkin lebih ke situ ya. Oke, mungkin ini masukan aja sih, nggak apa-apa. Tapi kan saya mengkonfirmasi ya, ini teman-teman, oh ada tantangan di situ. Lalu kemudian juga terkait dengan rekomendasi gitu ya. Aku kayaknya masih belum melihat, tapi mungkin kalian sebenarnya udah punya bayangan ya. Kira-kira kalau dari apa kegiatan-kegiatan yang tadi sudah teman-teman lakukan gitu ya, proyek-proyek tersebut gitu kan, kemudian di situ kan sebenarnya ada ruang inovasi yang teman-teman pikirkan gitu ya. Sebenarnya kayak gini, kalau kayak gini lebih bagus nih, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan dari sini lebih baik. Nah, cuma mungkin tadi kayaknya belum tereksplor gitu. Nah, mungkin bisa nggak kalau kalian memberitahukan ke kami ruang inovasi apa sih yang kira-kira teman-teman bisa sarankan gitu dari kegiatan magang teman-teman selama ini gitu di Sirvano. Ya, mungkin ya, mungkin ini sih Bu, kemarin itu kan ada analisis makro utamanya untuk melihat istilahnya kedudukan terminal A terhadap wilayah yang lebih luas. Bagaimana istilahnya dia tuh ada di posisi mana gini dalam jaringan transportasi yang lebih luas. Nah, mungkin kalau misalkan ya ini sih menurut saya ini hal yang baru gitu, inovasi baru gitu untuk melihat pendekatan yang lebih makro lagi. Karena kalau misalkan dalam studio kota maupun studio wilayah itu sebatas melihat mungkin ternyata kondisi terminal di sini itu sudah memenuhi istilahnya kebutuhan pelayanan untuk masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten A. Tapi kurang melihat peluang untuk melayani kabupaten yang lainnya, mungkin kabupaten yang di tetangganya. Dan kalau misalkan dari analisis, mungkin kemarin itu di studio wilayah juga saya sempat melakukan analisis NSDA air, dan ternyata hasilnya itu surplus. Tapi di dalam analisis itu sebenarnya cuma terbatas menyatakan kalau ternyata sumber daya air di Kabupaten Sintang ini surplus begitu, dan itu sudah memenuhi. Jadi analisis cukup sampai situ, tapi mungkin hasil analisis dari NSDA itu bisa untuk digunakan untuk menguatkan salah satu
isu strategis istilahnya mungkin untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan memberikan pasokan air kepada mungkin Kabupaten Kapuas Hulu, kabupaten yang lainnya yang ada di sekitar begitu. Jadi apa ya, analisisnya itu kurang dilihat keterkaitannya dengan istilahnya wilayah lain di luar lokasi amatan begitu. Kalau dari kasus yang ini mungkin improvisasinya untuk yang di Shirvano ya Bu. Oh, kalau untuk yang di Shirvano menurut saya belum nggak ada ya. Iya, udah cukup apa istilahnya justru di Shirvano terlihat apa lebih lebih lengkap lagi gitu Bu. Jadi iya, jadi sebenarnya kalau saya rasain di magang Shirvano itu saya justru mendapat ini, kalau gitu harusnya di studio bisa pakai ini. Kalau sebenarnya kalau misalkan di MTPW juga bisa pakai ini begitu. Tapi ya itu sih dari Shirvano justru saya mendapatkan masukan lagi gitu. Oh iya, siap. Iya Bu. Oke. Kalau dari saya sama Bu, maksudnya yang saya pelajari di Shirvano yang menurut saya akan sangat keren sekali kalau misalnya bisa diterapkan di studio analisis terutama. Itu yang pertama, ini positioning ini juga bisa dilakukan di studio misalnya dari wisata apa ngelihat buat ke wisata lain. Terus kemarin itu ada juga perhitungan dari ini Bu, apa mbak-mbak dari environment analyst. Jadi dia menghitung secara detail dampak lingkungan yang disebabkan dari rencana pengembangan si wisata Lokotor ini Bu. Jadi dari segi benar-benar perhitungan karbonnya, terus seberapa banyak uap yang dikeluarkan dari wisata dari kereta itu. Jadi diperhitungkan, terus itu ternyata bisa diatasi dengan asumsi kalau 1 hektar itu ada 100 pohon gitu misalnya Bu. Jadi itu ada perhitungan secara detail dari dampak lingkungan yang diberikan dari suatu rencana. Menurut saya itu sih Bu. Oke, baik Bu. Saya ada beberapa pertanyaan ya, spoiler. Ya ini nanti mungkin dicatat dulu ya, jadi biar nggak saya bolak-balik. Tadi kalau komentar saya ya, beberapa proyek itu masih belum menunjukkan lokus. Ketika bicara RDTR Kecamatan Kertek, emangnya Bu Ate tahu Kecamatan Kertek di mana? Kalau saya tahu karena itu di Wonosobo kan. Tapi kan itu tidak nggak muncul tadi ya. Kemudian tadi yang terkait terminal Kemenhub. Ini terminal Kemenhub itu apalagi gitu. Dia tuh skalanya seperti apa. Kemudian hierarkinya itu bagaimana. Kemudian hubungannya dengan terminal tipe A, tipe B, tipe C itu bagaimana, itu juga nggak clear tadi. Makanya saya juga agak bingung ya mengikuti ya. Dan di sini sebetulnya lokus pengamatan itu kan jadi penting ya, lokus dari proyek. Karena itu sebetulnya menunjukkan ini proyek itu di mana lokasinya. Dan skopnya itu sejauh apa. Kemudian, ini nanti ada pertanyaan juga ya. Nah, tadi beberapa ada juga yang kayak Mbak Sekar gitu ya, bisa menggunakan grafik dan diagram yang memperkuat argumen begitu ya, dan istilahnya temuan. Tapi di Mbak Fairuzia menurut saya masih kurang begitu grafik dan diagram, karena jadi
sulit gitu ya menginterpretasikan, karena kan yang namanya ketika presentasi kan itu satu arah ya, apalagi kalau di laporan begitu. Jadi kalau satu arah itu harus sejelas mungkin sebetulnya. Kalau dua arah kan kita masih bisa klarifikasi kan, tapi kalau satu arah itu akan sulit. Nah, pertanyaan untuk Mbak Fairuzia yang pertama, jadi bagaimana sih menentukan tingkat keatraktifan dari tiap noda-noda atau nodes kawasan yang ada di sepanjang lokotor itu ya. Kan tiap-tiap itu kan nanti jadi berkembang gitu kan, istilahnya bisa berhenti. Nah itu bagaimana menentukan tingkat keatraktifan. Jadi istilahnya narik wisatawan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan pengalaman Mbak Fairuzia ya, dan nanti mungkin Mbak Sekar juga bisa menjawab bagaimana cara memainstreamkan NSDA. Karena saya tangkap mungkin di Sirvano belum pakai NSDA ya. Jadi bagaimana cara istilahnya menjual ide itu sehingga mereka istilahnya bisa memakai NSDA itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga ke Mbak Sekar ya. Tadi kan ada analisis yang dilakukan bersama dengan analis dari disiplin ilmu lain ya, dari ekonomi, kemudian dari aspek lingkungan, begitu ya. Nah, bagaimana kondisi diskusi itu? Apakah terjadi perbedaan pendapat, kemudian bagaimana cara menjembatani begitu ya, Mbak Sekar maupun Mbak Fairuzia, mungkin bagaimana menjembatani perbedaan pendapat tersebut. Kemudian ya, mungkin itu saja kalau dari saya pertanyaannya. Sudah dicatat ya, tadi sesuai porsi aja, mana yang Mbak Fairuzia, mana yang Mbak Sekar, mana yang dua-duanya harus jawab, silakan. Ya, mungkin untuk yang pertanyaan pertama dulu itu bagaimana meningkatkan tingkat keatraktifan tiap noda kawasan di sepanjang jalur lokotor begitu ya Pak? Oh, ada foto enggak? Gedein petanya bisa nggak? Ya, iya dari bawah. Oke. Mungkin yang perlu ini saya berdiri boleh ya Pak? Yang perlu diketahui terlebih dahulu sebenarnya dari rencana pengembangan rel Lokotur itu dia terbagi menjadi 3 etape. Ada starting point-nya dari sini TPK Batokan hingga ke dari Lokotur hingga ke TPK Batokan. Ini merupakan etapa pertama, istilahnya segmen utama, segmen pertama, kemudian dari TPK Batokan hingga ke Brook Brosot itu merupakan etapa kedua atau segmen yang kedua, kemudian dari Brook Brosot hingga ke Gubuk Payung itu etapa ketiga. Sebenarnya dari alur analisis untuk feasibility study kemarin itu juga bisa menjadi istilahnya cerminan untuk tingkat keatraktifan tiap noda begitu. Jadi kalau dari analisis kemarin itu alur analisisnya mungkin dari kelayakan lingkungan begitu. Kelayakan lingkungan itu dinilai lagi bahwa mungkin dari etapa yang pertama antara etapa pertama, kedua, dan ketiga. Ternyata dari kondisi lingkungannya yang layak itu justru dari etapa ketiga begitu, dari Brook Brosot hingga ke Gubuk Payung. Kemudian kalau misalkan diidentifikasi dari kelayakan sosial, ternyata kondisi sosialnya mungkin lebih tinggi atau lebih istilahnya lebih atraktif ada pada etapa pertama dari Lokotor hingga Batokan. Jadi sebenarnya alurnya kemarin itu melihat dari masing-masing analisis kelayakan mana etapa dari ketiga etapa itu memiliki nilai tertinggi, entah itu dari kelayakan aspek fisik, legal, sosial, kemudian diakumulasi nilai akhirnya dan terlihat begitu kalau misalkan ternyata dari ketiga etapa ini justru etapa 2 yang tidak layak. Jadi karena kurang atraktif, kurang mungkin dari nilai sosial dan juga nilai lingkungannya kurang mendukung. Jadi
dari ketiga etapa ini justru hanya etapa satu saja yang disarankan untuk dilakukan pengembangan gitu. Terus kalau misalkan pertanyaan yang kedua itu bagaimana memainstreamkan NSDA ke istilahnya proses analisis di Shirvano. Mungkin kemarin itu sebenarnya menurut saya proses analisis di KLHS RDTR seperti daya dukung lingkungan, daya dukung air, itu sebenarnya juga sudah sedikit sesuai dengan apa yang biasanya dipelajari di NSDA dari perkuliahan begitu. Tapi memang dari Shirvano sendiri tidak istilahnya tidak tidak mengetahui kalau memang itu tuh ya proses metode untuk analisis neraca sumber daya. Tapi sebenarnya untuk metode menggunakan neraca sumber daya itu sudah dilakukan pada saat proses proyek KLHS kemarin begitu. Dan nambahin yang kedua Pak, kalau dari Shirvano itu mereka kemarin tertariknya malah dari sisi ekonomi kayak forward backward yang kemarin diajarin di studio wilayah itu Pak. Jadi itu bahkan mereka sampai ngundang ahli biar sama-sama paham. Itu mungkin malah jadi kesempatan buat kita ke Shirvano-nya mengasih tahu kalau ada metode forward backward dari sisi ekonominya gitu Pak. Kalau untuk pertanyaan iya, iya yang sama Pak Wid juga Bu, yang ekonomi itu. Terus kalau bagaimana kondisi diskusi di lingkungan multidisiplin itu kita jadi ada tiap minggu selalu ngasih progres Pak. Jadi per ekonomi kan per bidang itu kan punya job desk-nya masing-masing. Nah itu dikerjakan terus didiskusikan ketika weekly meeting. Nah ketika weekly meeting itu biasanya ngasih tahu progres masing-masing dan ide misalnya dari environment analis misalnya mau nambahin polusinya kok kayaknya mending ditambahkan polusi suara ya gitu. Nah itu biasanya diwadahi sambil ditanya ini seberapa detail dan sepenting apa buat keseluruhan dari feasibility study gitu Pak. Jadi biasanya kalau misalnya dari pihak bidang PWK biasanya gimana caranya nggak terlalu mendetail banget, yang penting informasinya tersampaikan gitu. Jadi bentuknya diskusi gitu sih Pak. Gitu. Udah Pak. Sudah. Iya. Iya, itu tadi Pak. Jadi biasanya menjembataninya itu di teman-teman yang dari berbeda bidang itu menyampaikan dulu progresnya dan idenya, misalnya ditemukan apa dari progres selama seminggu gitu. Nanti diomongin, jadi menurut teman-teman ini tuh penting nggak ya? Misalnya tadi yang environment analis minta buat ada polusi sampai ke polusi suara diperhitungkan, tapi nanti dari sisi PWK menyatakan kalau nggak perlu sampai ke pendetailan seperti itu, yang penting kita ngasih tahu kalau dampak lingkungan ini ada dari polusi, begitu Pak. Ya. Ini sih Pak, jadi malah mungkin karena ada beberapa fokus studi gitu Pak, misalnya dari PWK, nanti kalau misalnya udah ke analisis finansial, mereka kebanyakan udah, oh ya udah itu kamu yang tahu tentang ekonomi gitu, jadi saya pasrahin ke kamu, itu ada beberapa kali seperti itu menurut saya yang mungkin perlu lebih, gimana ya, semuanya ikutan membuka ide gitu, jadi saling mengerti, nggak yang mengerti cuman bagian fokus studinya masing-masing itu aja. Itu menurut saya cuman itu. Mungkin menambahkan Pak, jadi kemarin itu di proyek FS Lokotur itu kan sebenarnya
sebelumnya itu ada dokumen visioning pengembangan, istilahnya di situ juga tertera rencana anggaran untuk masing-masing etape begitu. Kemarin itu yang menurut saya agak kurang sesuai dengan praktik etika itu ketika di dalam diskusi sebenarnya arahnya itu ingin membuat apa istilahnya etapa kedua itu tidak layak karena memang anggaran yang paling besarnya di situ. Jadi yang dikhawatirkan oleh tim itu sebenarnya kalau memang etapa 2 ini justru menjadi layak, istilahnya anggaran untuk pengeluarannya itu nanti membengkak. Tapi ternyata kemarin itu dari hasil analisis kelayakan ujung-ujungnya juga etapa 2 itu dinyatakan tidak layak sih, tapi yang menurut saya agak menyimpang dari etika profesi kemarin itu sih. Jadi ingin apa istilahnya bias, istilahnya ya, takut analisisnya jatuh, analisis kelayakannya ini takutnya ya lebih subjektif begitu. Kayaknya enggak ada. Ya, kalau misalnya Bu Atida nggak ada pertanyaan ya, kalau dari saya nggak ada sih. Ya, kalau tidak ada mungkin sekian ya. Terima kasih atas kehadiran dan juga atensi dari peserta MBKM ya, Mbak Fairuzia dan juga Mbak Sekar, kemudian para penonton yang hadir secara online begitu. Dan dari Prodi, saya dan Bu Atid mewakili ya, itu mengucapkan selamat ya sudah menyelesaikan magang di Sirvanoso Consulting begitu yang bisa diekivalensikan sebagai kegiatan MBKM. Kurang lebih 14 SKS ya. Oh 10. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita sudahi sampai sini saja ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.